Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada BIM Wika selaku penyelenggara event yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti BIM Wika Award 2021. Kami, tim Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Fadrul Azam dari Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Saya Dina Romisa Hanifah dari Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Al-Hilal Farhan dari Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Kami akan mempresentasikan hasil perancangan proyek kami. Semakin hari, jumlah penduduk di muka bumi akan semakin bertambah. Hal ini harus diimbangi dengan jumlah infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur yang keberadaannya sangat dibutuhkan adalah jembatan. Hal ini dikarenakan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital karena dapat menjadi sarana dan prasarana dalam menunjang kehidupan, memberikan kenyamanan, dan menentukan perekonomian di suatu daerah. Namun, tak hanya sebatas pengadaan infrastrukturnya saja. Sekarang ini, kita sudah berada di zaman di mana hampir segala aspek kehidupan dilakukan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Terlebih lagi, kami sebagai calon lulusan teknik sipil untuk dapat mengembangkan teknologi di bidang infrastruktur. Teknologi di bidang infrastruktur perlu dikembangkan karena dalam pembuatan sebuah proyek diperlukan analisis dan pemahaman terhadap kesulitan yang mungkin akan terjadi pada saat perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Analisis ini sering disebut dengan segitiga manajemen proyek yang berisi waktu, biaya, dan skop, atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaksana proyek itu sendiri. Untuk memaksimalkan proses analisis tersebut dan mengurangi kesalahan yang terjadi, maka diperlukan sebuah teknologi yang dapat mengatasinya. Salah satu implementasi dari kemajuan teknologi di bidang infrastruktur adalah menggunakan BIM. BIM atau Building Information Modeling adalah salah satu teknologi di bidang AEC, Architecture, Engineering, and Construction, yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi, di mana di dalamnya terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut. Ada beberapa keuntungan yang akan didapat apabila perancangan sebuah proyek dilakukan menggunakan BIM, antara lain, menggunakan BIM mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan, serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Memudahkan pelaksanaan proyek dalam pembacaan gambar karena sudah berbentuk 3 dimensi. BIM mampu mengeksplorasi metode engineering yang berbeda, melakukan analisis energi, mendapatkan spesifikasi produk secara otomatis, dan juga penghematan dalam penggunaan kertas. Dalam proyek yang tim kami susun, yaitu proyek Jembatan Bhinneka Tunggal Ika, dengan panjang bentang kurang lebih 772,4 meter, dengan waktu pengerjaan selama kurang lebih 60 hari, dengan estimasi biaya yang dibutuhkan sebesar kurang lebih 5 miliar atau 358,167 US dollar. Jembatan ini terletak di Limbang, Sarawak, Malaysia. Tujuan dari dibangunnya proyek jembatan ini adalah Jembatan Bhinneka Tunggal Ika ini dibangun di atas Sungai Limbang untuk menghubungkan Brunei Darussalam dan Malaysia. Dengan adanya jembatan ini dapat menghemat jarak tempuh kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Dibangunnya Jembatan Bhinneka Tunggal Ika ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan sekitar. Perancangan proyek kami juga mengimplementasikan salah satu teknologi infrastruktur, yaitu menggunakan BIM. Dengan software yang kami gunakan yaitu Open Student versi 2019. Kami menggunakan software tersebut dikarenakan tersedianya student license. Banyak sekali materi atau video tutorial yang menggunakan software tersebut. Segala sesuatu yang kami butuhkan dalam pembuatan proyek sudah tersedia di software Outline.
Dalam pembuatan proyek ini, ada beberapa kendala yang kami temui, seperti kurangnya waktu dalam proses pengerjaan. Dan masalah lainnya adalah karena ini adalah pengalaman pertama kami dalam mengikuti perlombaan BIM, membuat kami cukup kebingungan dalam proses pembuatan dan pembacaan gambar. Namun, kami mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar proyek kami tetap berjalan lancar. Solusi yang kami lakukan antara lain, membuat timeline pengerjaan. Dalam menyelesaikan proyek BIM Wika diberikan waktu selama kurang lebih 60 hari. Untuk memaksimalkan waktu yang diberikan, kami membuat timeline aktivitas agar pengerjaan proyek berjalan lancar dan selesai tepat sesuai jadwal. Adapun timeline aktivitas yang kami buat sebagai berikut. 25 November 2020, pendaftaran BIM Wika Award. 30 November 2020, koordinasi dan tanya jawab mengenai BIM Wika Award. 7 Desember 2020, koordinasi dan tanya jawab mengenai bridge modeling. 28 Desember 2020, pembahasan konsep dan pembagian kerja bersama tim. 10 Januari 2021, pembuatan box girder. 18 Januari 2021, pembuatan 3D dan pengaturan material. 24 Januari 2021, pembuatan tendon dan kabel jembatan. 26 Januari 2021, rendering. 27 Januari 2021, pembuatan video animasi dan konsultasi dengan dosen pembimbing. 31 Januari 2021, pengumpulan laporan dan video animasi. 5 Februari 2021, pengumuman finalis BIM Wika dan promosi video animasi. 9 Februari 2021, pembuatan materi presentasi. 12 Februari 2021, konsultasi dengan dosen pembimbing perihal presentasi. 13 Februari 2021, pengambilan video presentasi. 14 Februari 2021, pembuatan video presentasi. 15 Februari 2021, pembuatan video presentasi. Solusi berikutnya adalah membuat pembagian tugas tim. Pembagian ranah kerja dalam tim sangat dibutuhkan agar tercapai keberhasilan sebuah proyek. Untuk itu kami membagi tugas tim kami sebagai berikut. Muhammad Kevin Fadilul Ajam mempunyai tugas yang berhubungan dengan desain jembatan. Dina Romjahatuh Hanifah bertugas untuk penyusunan laporan, timeline, dan materi mengenai presentasi. Al-Hilal Muhammad Farhan mempunyai tanggung jawab dalam proses editing, mulai dari pembuatan video animasi, video presentasi, dan rendering. Solusi berikutnya adalah berlatih dan mencari referensi yang terkait. Dengan begitu, kemampuan dalam membaca gambar dan membuat desain jembatan akan lebih meningkat. Dalam pembuatan proyek jembatan ini, ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam proses pendesainan pada Old Plan Bridge. Yang pertama, pembuatan eksis sesuai panjang gambar yang telah ditentukan. Pembuatan profil ketinggian dari eksis yang telah dibuat. Pembuatan box girder yang panjang, rail cap, pier, dan pilon. Selanjutnya, pengimplementasian desain 2 dimensi ke dalam bentuk 3 dimensi, pengaturan material, dan penambahan desain tendon dan kabel. Dalam pembuatan desain jembatan, terdapat beberapa kesalahan yang tidak deteksi atau biasa disebut dengan clash detection. Clash detection adalah proses deteksi bentrok yang dilakukan pada tahap awal, atau dalam hal ini adalah pada tahap desain sistematik sehingga meminimalisasi konflik sebelum tahap konstruksi. Pada tahap ini, pemodelan dikembangkan dengan kuantitas, ukuran, bentuk, lokasi, dan orientasi yang masih belum akurat. Adapun clash detection yang terjadi dalam proyek kami adalah pada bagian pier dan deck, di mana bagian pier memotong bagian deck hingga menimbulkan bagian yang merancik. Jembatan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah jembatan yang terletak di Limbang, Sarawak, Malaysia.
Jembatan ini membentang sepanjang 772,4 meter dengan lebar 20,5 meter. Dilengkapi 4 lajur dan 2 pedestrian, serta terdiri dari 2 abutmen, 9 pier, dan 2 pilon setinggi 60 meter yang ditarik oleh 64 kabel. Sebelum kawasan itu dibangun, tentunya harus dilakukan pembersihan lahan dan pengujian kekuatan tanah berupa uji sondir dan SPT. Kualitas bahan untuk pembangunan jembatan ini pun harus sesuai dengan Japanese Industrial Standard atau JIS, agar nantinya jembatan ini mampu digunakan dalam jangka waktu sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan. Berikut video animasi dari kelompok kami. Jembatan Bhinneka Tunggal Ika merupakan jembatan yang terletak di Sungai Limbang, Sarawak, Malaysia. Mempunyai panjang bentang 772,4 meter dengan lebar 20,65 meter. Jembatan ini dibangun dengan ukuran diameter tiang pancang pada pier yaitu 609,6 mm dan diameter tiang pancang pada pilon yaitu 812,8 mm. Pada jembatan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan pengecoran pada pile cap dengan ketinggian 2 meter pada pier dan 2,5 meter pada pilon. Dengan ukuran pile cap pada pier 1-5 dan 8-9, 6,8 x 9,5 meter. Sedangkan pier 6 dan 7 memiliki ukuran 4,4 x 9,5 meter. Dan ukuran pile cap untuk pilon 12 x 19,6 meter. Jembatan ini memiliki 9 pier dan 2 pilon dan ketinggian yang bervariasi mulai dari pier 1 5,1 meter, pier 2 6,6 meter, pier 3 8,1 meter, pier 4 dan pier 9 9,6 meter, pier 5 dan pier 8 10,8 meter, pier 6 dan pier 7 12 meter. Sedangkan untuk tinggi pilon adalah 57,56 meter. Jembatan Bhinneka Tunggal Ika ini ditarik oleh 64 kabel karena menggunakan struktur kabel stay dan juga dilengkapi dengan 4 lajur dan 2 pedestrian serta terdiri dari 2 buah abutmen. Sekian presentasi hasil proyek dari tim Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.